soal internet, kamu datang aja ke rumah, ya. Nggak boleh itu, nggak boleh nggak boleh pakai yang besar-besar, kasihan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was-salihin wa sahabat wa tabi'in wal qur'an fasil wal muhaddithin wal fuqaha wal mukhlisin wal musannifin wa li silsilatil Qur'anil 'azim wa imamil arba'ati mujtahidin wa mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin fi ghazwati Badr من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وإلى جميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سيدنا الشيخ القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ حسن الشاذلي وإلى حضرة الشيخ محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه وسلسلته وجميع ذريته وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ونخص خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى الشيخ مرزوق مستمر وأصوله والله ينفعنا بعلومه ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا وتلاميذنا من أسراره وأنواره وعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita masuk di halaman ke-6 ya. Halaman ke-6. Ya, Pak, baca Pak, coba Pak, baca Pak. Halaman ke-6. Nadbu qiraati ayatil kursi wal ma'udzat ba'dal maktubah. Udah terserah deh, harokatnya saya nggak cross check ya. Ya, saya harokatnya nggak cross check. Ya. Maksudnya disunahkan membaca ayat kursi dan ma'udzat ayat pelindung ba'dal maktubah setelah yang diwajibkan. Setelah sholat yang diwajibkan. Belajar bahasa dengan bahasa konteks ya, jangan bahasa tekstual. Kalau kamu bahasa tekstual kasihan santrimu. Nanti kalau kamu punya santri, nanti ini tekstualnya gini. Kontekstual, belajar kontekstual. Oke. An Abi Umamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Hibban, hadisun sahih. Hadis yang pertama, bahwa kenapa tema ini muncul dalam kitab Mutatofat, karena apa? Karena tradisi salafus sholih, terutama tradisi ahlus sunnah wal jamaah, itu kalau selesai sholat itu mesti wiridannya ditambah dengan wiridan-wiridan yang masyhurah, yang biasa diamalkan oleh ulama-ulama kita, kiai serta ustadz-ustadz kita. Nah, semua itu tentu ada landasannya. Salah satunya kesunahan kita setiap ba'da 5 waktu mesti baca ayat kursi, walau marwatan, walau sekali. Biasanya kalau setelah Allahumma antas salam lanjut Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah kemudian awal Al-Baqarah, kemudian wa ilahukum ilahun wahid, kemudian ayat kursi ditutup akhir Al-Baqarah. Biasanya itu. Biasanya kalau di Jawa itu. Kalau kita, tapi karena kita di Bandar Lampung ini semi Jawa dan tipe-tipe masyarakat Bandar Lampung ini rupanya rodok susah wiridan. Jadi masih penting sampai antas salam itu masih
mending, udah. Jadi la yudraku kullu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Mending prinsipnya itu. Kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya, minimal jangan ada yang ada beberapa jangan ditinggal. Contohnya istighfar, kemudian tahlil segala macamnya sampai antas salam, Allahumma ajirna minan nar. Itu bagian dari sunnah Nabi. Oke. Hadis pertama ini. An Abi Umamah radhiyallahu an, man qara'a ayatul kursi dubura kulli sholatin maktubatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat 5 waktu atau sholat yang diwajibkan, maka dia tidak akan tercegah masuk surga kecuali sampai dia mati. Maksudnya gini, bukan dia tidak akan masuk surga, enggak. Dia pasti akan masuk surga, ya. Dia tidak akan masuk surga kecuali dia kalau sudah mati. Artinya kalau mati dia pasti akan masuk surga. Jadi salah satu fadilahnya ayat kursi dibaca setiap ba'da maktubah ialah kamu akan masuk surga ketika kita semua mati, ya, apapun dalam keadaannya ya, apapun dalam kondisi matinya ya, namanya mati, insya Allah kita akan masuk surga. Karena itu janji Allah, janji Nabi. Jadi itu sunnah, kita coba didawamkan. Kita sudah punya amaliyah apa yang sering kita dawamkan, tambah lagi ayat kursi. Jadi kalau baca ayat kursi, fadilahnya itu. Kemudian yang nomor 2, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhataini dubura kulli shalah. Jadi Nabi telah memerintahkan kepadaku bahwa aku diperintah untuk membaca surah Al-Falaq dengan An-Nas. Al-Muawwidhatain itu 2 surat yang diawali dengan ta'awudz, ya, 2 surat pelindung yaitu Al-Falaq sama An-Nas. Dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i fi amalil yaum wal lailah. Jadi Imam An-Nasa'i itu meriwayatkan hadis ini bahwa bagusnya hadis ini itu diamalkan baik setiap hari maupun setiap malam. Sebanyak berapa? 1000 kali. Itu An-Nasa'i. An-Nasa'i itu bagusnya diamalkan sebanyak sehari semalam 1000 kali. Wa fi riwayatin qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain ditambah dengan qul huwallahu ahad. Wa itu ada wa atof ya. Wa atof itu bermakna aziyadah, maksudnya ya ditambah dengan qul huwallahu ahad. Jadi qul huwallahu ahad dilanjut al muawwidhatain. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyidin wa hassanahu adz-Dzahabi fi Siri A'lamin Nubala. Fi Siri A'lamin Nubala, ini nama kitab ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadisnya hasan ya, dan dihasankan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirun An-Nubala. Ya, Siru A'lamun Nubala. Hadis tuh ada nomornya itu. Oke. Jadi bagusnya itu, jadi dilanjut. Jadi bagusnya ya kalau kita biasanya standarnya ada yang mulai dari Al-Fatihah selesai Allahumma antas salam, ada yang memulai dari Al-Fatihah, ada yang memulai dari langsung innad dina indallahil Islam. Langsung innad dina indallahil Islam, dan lanjut qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah lanjut. Pasti setelah selesai antas salam langsung innad dina indallahil Islam wa ikhtalafa terus. Cuma 1 ayat aja, bukan setengah juz ya. Fil itu enggak wiridan namanya. Hafalan setoran itu. Oke, kita lanjut. Yang W apa? Ya, lanjut. Nadabu qiraatul Fatihah wal muawwidzat sab'an ba'dal Jum'ah. Jadi kalau hari Jumat itu biasanya kita tradisi Ahlussunnah wal Jamaah setiap ba'da Jumat ya, kamu sudah tahu amaliyah ini dan kamu wajib hukumnya untuk mengamalkan. Walaupun itu misalkan kalau tidak bisa istiqomah, minimal kamu pernah
kewajiban kamu udah dapat ilmu yang harus diamalkan. Harus dapat ilmu yang harus diamalkan. Saya kemarin dapat ijazah dari Kediri, saya amalkan beberapa hari, beberapa hari ini. Ya, kalau tidak sempat ya biarin. Ya, maksud tidak biarin. Yang mesti selama kita memiliki ilmu, kita telah berijazah, harus diamalkan. Walaupun itu belum istiqomah. Karena kewajiban kita itu ya itu. Kalau kamu tidak mengamalkan, sama saja seperti kamu dapat ijazah, tapi kamu tidak bisa memanfaatkan ijazah itu. Ijazah itu tidak berguna. Kamu sarjana S2 tapi nganggur, kayak saya dulu kan. Sarjana S2 tapi nganggur, nggak guna S2 kamu. Nah, seperti itu. Kamu dapat ilmu yang harus diamalkan. Salah satunya ini, ilmu dalam kitab Muqtatafat ini banyak sekali. Nah, salah satunya ini. Setiap sholat Jumat itu ada kesunahan yang dilakukan oleh ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang mengamalkan sunnah-sunnah serta yang mengikuti jamaah. Katakanlah kelompok-kelompok Nahdiyin, itu mereka mesti mendawamkan wiridan selesai Jumat itu. Baca surah Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan itu diamalkan sama kita. Itu sudah ngamalkan. Kita bukan pada Jumat malah tiap hari ya. Kita sudah ngamalkan bukan tiap Jumat malah setiap hari. Nah ini hadisnya. Kamu sudah tahu sirrul asrar minal auradina, ya ini min auradina. An Aisyah radhiyallahu an man qara'a ba'da salatil jum'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrah a'adahu Allahu biha min nas-su'i ila jum'atil ukhra. Hadis ini riwayat dari Aisyah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq serta An-Nas selesai sholat Jumat sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindunginya biha, dengan bacaan-bacaan itu, dengan barokah bacaan-bacaan itu. Biha itu jamaknya itu mufradnya mufrad muannas. Biha kembalinya kemana? Qira'a ba'da sholatil jumu'ah, itu kembalinya ke situ. Karena ada sholatil jumu'ah, itu kan perempuan. Jadi dengan barokah bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas, kamu akan terhindar dari segala macam keburukan ila jum'atil ukhra, sampai Jum'ah yang selanjutnya. Kalau kita ngamalin tiap hari berarti ya gak tahu, terhindar terus. Yang sudah kayak gitu aja masih susah karena gak diniatin. Kamu kan kebanyakan, mohon maaf, biasanya teman-teman santri ini kebanyakan ngamalin tapi tidak diniatkan. Coba diniatin, diniatin. Niatin itu ya untuk apa aja? Agar kamu berilmu, mudah menghafal, agar terhindar dari gangguan sihir dan segala macamnya, agar kamu bahagia, agar orang tuamu sehat, agar kamu terhindar macam-macam. Lanjut. Lanjut. An Anas radhiyallahu an man qara'a idza sallama al-imamu al-jum'ah qabla ayas niya rijlaihi fatihatul kitab. Barang siapa yang membaca ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ketika imam salam itu, ya, kemudian sebelum kaki kamu itu bergerak, jadi posisinya masih tahiyat akhir, sebelum kaki kamu itu berubah,
kakinya berubah, Fatihatul kitab, membaca Al-Fatihah. Jadi selesai salam kamu langsung wiridannya yaitu Al-Fatihah, dilanjut Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, dilanjut Al-Falaq, serta dilanjut An-Nas, Birabbin nasi, ya Qul a'udzu birabbin nasi sab'an sebanyak 7 kali. Bukan 77 ya. Kalau 77 sab'ina sab'an. Itu. Ini 77 maksudnya setiap ayatnya 77. Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akhir. Dosa-dosa yang akhir. Yang akhir itu sampai kamu mati. Sampai kamu mati itu akan diampuni dosa itu. Selama kita semua mendawamkan itu. Rawahul Abu As'ad Al-Qushairi fil Arba'in. Ya, diriwayatkan oleh Abu As'ad ya, Al-Qushairi dalam kitab Arba'in. Haditsun hasan. Hadits ini hasan. Jadi teman-teman semua, karena sudah tahu ini, monggo diamalkan bareng-bareng. Ayo diamalkan. Hakikatnya ilmu Allah itu luas, bukan hanya melulu soal menghafal Al-Quran, tapi banyak ziyadah-ziyadah yang harus kita lakukan guna mencapai ridha Allah. Jadi ini sebenarnya hanya kabar gembira saja, kabar gembira bagi kita semua yang mengamalkan. Hakikatnya bukan ini yang akan kita dapatkan. Harapannya kembali lagi, bukan ini yang akan kita tujukan. Hakikatnya ialah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma itu. Siapa tahu dengan kamu rajin baca Al-Fatihah dan segala macam yang dalam kitab ini, kamu akan dapat ridha Allah. Siapa tahu dengan kamu, dengan akhlakmu yang baik, Allah kasih ridho sama kamu. Siapa tahu dengan kamu takdim dengan guru-gurumu, Allah kasih ridho sama kamu. Kan tidak tahu. Kita hanya mencari ridho Allah melalui banyak jalur. Entah jalur mana yang akan diterima sama Allah, tidak tahu. Iya, sama seperti Ummu Muti'ah. Ummu Muti'ah itu seorang perempuan yang taat sekali sama suaminya. Dia tidak hafal Quran, Dia bukan juga orang yang rajin ibadah, yang solehah dalam tanda kutip, rajin ke masjid dan segala macamnya, enggak. Ummu Muti'ah, satu amaliyah dia yang menjadikan wanita pertama yang mendampingi Ummul Mukminin masuk surga itu Ummu Muti'ah. Fatimah Az-Zahra sampai iri, kenapa kok Ummu Muti'ah bisa jadi wanita pertama bersama Ummul Mukminin masuk surga? Kenapa? Rupanya cara dia mendapat ridha Allah itu melalui apa? Melalui biridoi zaujik, dengan ridha suaminya. Jadi itu banyak jalur. Kamu udah dikasih tahu jalurnya macam-macam. Ada jalur Al-Quran, ada jalur wiridan, ada jalur berbuat baik, ada jalur istiqomah, ada jalur anggan, istiqomah anggan, macam-macam. Ada yang curhat, Ustaz, maghrib itu kita semua yang imam Ustaz. Ya udah biarin aja. Kalau nggak kamu yang imam, emang saya suruh imam, orang saya sholat di rumah kok. Udah biarin aja. Memang ada saatnya kamu untuk itu. Daripada di imam sholat Mas Eko kacau nanti. Bingung nanti. Bukannya nggak standar Mas Eko, tapi takut ngeblank dan ya udah beri kamu aja. Nova belum tak izinin nampil, dia biar ada jatahnya Mas Eko sama Nova ada. Kalau semua jadi imam bingung, nanti imam yang 4 kan bingung. Udah harus ada jatah yang ada, yang komat, ada yang jatah imam. Udah bagian kamu udah kayak gitu, dan nikmatin aja. Nah bagian saya dilalah makmum terus. Saya terus terang bukan tidak mau ngimam, tapi memang saya senangnya subuh. Dan saya tidak mau dengan cara dominasi itu, tidak mau. Walaupun semua ketika saya datang mesti pengennya kan saya ini imam, tapi saya tidak mau dominasi itu. Tidak baik juga. Dominasi itu tidak terlalu baik. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo tanya. Kebetulan saya juga mau keluar ini, yang penting kamu ngaji walau ayatnya kan kita udah dapat 4 hadis. Ya, kita sudah dapat 4 hadis karena saya
Atau kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan tapi cepat ya. Ya. Jawazu ihda al-Qur'an lil mayyit. Ya, kebolehan memberikan hadiah bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Jadi boleh kamu berikan hadiah bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Boleh, jangan dikira nggak boleh baca ayat Al-Qur'an untuk mayit dikira nggak boleh. Boleh. Dibolehkan itu, dan itu disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disyariatkan. Hanya orang-orang yang kurang ngopi, iya, yang kurang nongkrong dia, yang bilang itu bid'ah. Hanya orang-orang yang kurang ngopi aja. Kayaknya perlu diajak ngopi sama kalian-kalian ini. Kalau kalian mau ngopi nggak apa-apa, buat Pak D Imam aja Apip itu ngopi. Kalau kamu main tempat Pak D Imam enak, main aja ke sana. Mesti disediain makan kan? Iya, mesti disediain makan kan? Kamu nggak apa-apa. Kalau main tempat Pak D Imam nggak apa-apa, mesti kadang bikin kopi suruh bikin, nggak apa-apa, nikmatin aja. Oke, kita lanjut. An Abdurrahman bin Ula an abihi, ya bunayya idza ana mittu fa'alhidni fa idza wada'tani fi lahdi faqul bismillahi wa ala millati rasulillah thumma shunna alayya turaba shannan thumma qra' inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimaha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Nabi pernah berbicara dengan Abdurrahman bin Ula. Ya, Abdurrahman bin Ula dapat dari bapaknya. Jadi ini jelas ini, bapaknya meriwayatkan kepada Abdurrahman bin Ula, dan Abdurrahman meriwayatkan ini sanadnya nomor 3 setelah Rasul. Bapaknya Abdurrahman, kemudian Abdurrahman. Yang mentalkhis ini siapa? Imam At-Tabrani mentalkhis ini, ketemu ini Imam At-Tabrani. Nah, ini beliau ngomong gimana? Bapaknya itu ngomong sama anaknya gimana? Wahai anakku, wahai anakku, kalau aku mati maka kuburkan aku. Pesan bapaknya ini. Ya, ketika engkau telah meletakkan aku di dalam kubur, di dalam liang lahat itu kuburan ya. Di liang lahat, maka ucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini tradisi, ini sunnah. Ini sunnah. Kamu kalau naruh jenazah di kuburan, jangan diem aja. Ngoceh. Bacanya bismillahi wa ala millati rasulillah. Baca di situ bismillahi wa ala millati rasulillah. Kemudian baru kamu tata-tata itu buka pocongnya, tali-talinya dibuka, kemudian hidungnya dibiarkan dibuka untuk bisa mencium tanah langsung menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Kemudian baru ditutup sama papan-papan. Sebelum ditutup diadanin dulu, dikomatin dulu. Nah, sebelum selesai itu, ketika kita mulai menabur tanah, ditutup lagi. Kemudian summa shanna alayya turab shannan. Kemudian dilimpahkan atau ditaburkan debu itu, tanah itu di atas liang lahat. Kemudian baca di bagian kepala. Di bagian kepala sebelum liang lahat itu tertutup, ya, sambil nabur baca surah Al-Baqarah, ya, awal surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, kemudian ditutup dengan akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samad amana rasul sama la yukallifullah. Itu ada tuntunannya, dan itu memang diajarkan. Selain itu kalau dalam firqah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, teman-teman NU, itu ditambah lagi talqin. Selesai tutup semua gundukan, udah berbentuk gunduk, ditambah talqin. Ya, ketika datang kami semua akan pergi, dalam bahasa Arab tentunya kan. Nanti akan datang 2 malaikat kepadamu. Ketika mereka datang, mereka akan bertanya, "Man rabbuka?" Wa qila Allahu rabbi. Jawablah, "Qul Allahu rabbi."
gitu kan ada talqinan. Saya nggak hafal aku biasanya bawa teks, nggak hafal aku. Nah kayak gitu, itu sunnah, itu tradisi sunnah. Baca. Nah ini yang nggak pernah selama saya di Bandar Lampung itu tidak pernah diamalkan oleh orang-orang di sini, tidak tahu. Paling yang ngamalin cuma saya yang ngamalin, yang tahu. Belum tahu kalau yang lain tidak tahu mungkin. Tahu. Cuma gitu aja. Jadi cuma dikira ngubur-ngubur gitu, taunya diadanin kita yang masyhur kan. Padahal ada baca, harus baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian adzan, qomat, dan selanjutnya baca ini sambil nabur sebelum selesai ada yang bagian nabur, ada yang kita bagian baca gitu. Bukan naburnya langsung pakai cangkul blek-blek kali. Itu 2 orang terkubur nanti. Di bawah kan masih ada. Bukan gitu. Nah, kita lanjut. Kemudian fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bersabda demikian. Jadi ini sabda Nabi yang dinukil oleh bapaknya Abdurrahman bin Ula. Ya enggak apa-apa. Ini sabda Nabi. Oke. Kita lanjut. An Muqil bin Yasar radhiyallahu an, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha 'inda mautakum. Ini sama, ya, sama kayak hadis yang lalu kalau enggak salah. Ya sama. Barang siapa yang baca Yasin dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa terdahulu, dosa-dosanya yang terdahulu. Maka bacalah surah Yasin, ya, untuk mayat-mayatmu yaitu orang-orang yang mati di sekelilingmu. Misalkan tidak ada hadiah yang paling mulia kecuali bacaan Al-Quran yang dihadiahkan anaknya kepada orang tuanya. Bener, tidak ada. Bapakmu mati itu, ya, mohon maaf ini Mas Eko, bapakku juga harus mati. Bapak kita semua mati, orang tua kita mati, ya. Itu nggak ada hadiah yang paling mulia kecuali itu. Kamu kasih sedekah atas nama bapakmu, itu kamu dapat 2 pahala. Pahala itu mengalir untuk bapakmu, pahala itu juga mengalir untuk dirimu walaupun kamu nggak niatkan untuk dirimu. Kamu niatkan aja untuk orang, sering-sering amaliyah itu diniatkan untuk orang. Hakikatnya itu akan balik kepada dirimu sendiri. Enggak mungkin ya Allah saya ngamalin ini waktu saya pintar. Tidak, saya tidak pernah minta itu. Saya selalu ya Allah saya hadiahkan semua amaliyah saya untuk guru-guru saya, untuk orang tua saya, kiai-kiai saya, dan segala macamnya, untuk pemimpin negeri ini, untuk ulama negeri ini, ya, untuk para wali negeri ini. Saya selalu itu. Saya tidak pernah doa untuk diri saya. Ngapain aku doa? Aku nggak ditungani sekarang ini, tidak ditungani. Itu hadiah seperti itu yang bagus. Bukan kamu ketika bapakmu mati kamu jadi insinyur, bapakmu bangga. Enggak bangga. Tanya Mas Eko ini. Bapakku enggak bangga saya jadi dosen ITERA, enggak bangga. Iya. Bapakku juga enggak bangga punya mantu dosen UIN, enggak bangga. Enggak bangga. Emang bapak bangga? Bangga? Enggak. Orang tua itu akan bangga, terutama yang meninggal. Orang tua itu akan bangga ketika anaknya itu bisa memberikan hadiah. Di saat muslimin muslimat yang lain itu kelaparan, mengharap makanan, mengharap hadiah, orang tua kita tidak pernah kelaparan. Karena setiap waktu, setiap tempat, setiap detik, setiap hembusan nafas ini selalu teringat kepadanya. Ingat sama orang tua, ingat sama kayak gini lagi ngaji. Al-Fatihah itu selipin. Oke ya. Tak ajari kamu jadi wali, tak ajari jadi wali. Ya walaupun bukan wali Allah, minimal wali tadi ya. Oke, lanjut. An Muqil bin Yasar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol wa Yasin qalbul Quran la yaqra'uha rajulun yuridullahu tabaraka wa ta'ala wad daral akhirah illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautah. Ya, wa Yasin. Ya, Yasin itu qalbul Quran. Hatinya Al-Quran. Qalbul Quran.
Qalbul Quran itu Yasin. Kalau Ummul Quran Fatihah. Ummul Quran Fatihah. Jadi hati dan ibu itu selalu berkesinambungan. Hati dan ibu itu selalu berkesinambungan. Makanya kalau malam Jumat, kalau tidak bisa tahlilan dan segala macamnya, kalau tidak bisa Yasin ya cukup tahlil. Kalau memang waktunya luang ya baca tahlil, baca Yasin plus tahlil. Tapi kalau memang waktunya mepet, nggak usah Yasinan nggak apa-apa. Baca saja Ummul Kitab sama tahlilan sama wirid-wirid yang sudah diamalkan ini tadi, itu sama. Jadi kita dalam beramal itu jangan, kalau berjamaah ya, ini saya dalam konteks berjamaah karena kamu dekat masjid, kita semua dekat masjid. Jangan melulu apa yang sudah diamalkan wajib kita lakukan, apa yang sudah menjadi tradisi wajib kita lakukan. Nah, kita lihat konteks masyarakatnya. Kalau masyarakatnya kondisi lagi lesu kan lihat kelihatan masyarakat lagi lesu. Jangan kamu hajar Yasin, bacanya lambat benar. Yasin kayak setoran gitu kan. Itu bisa kabur itu. Jamaah kabur. Oke. Ya. Ini mau dimaknain dengan negatif atau langsung positif saja? Langsung positif saja ya. Seseorang yang membaca Yasin ya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan akhirat dan alam akhirat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah Yasin untuk mayat-mayat kalian semua, orang yang telah mati di antara kalian semua. Jadi itu sunnah, baca Yasin itu sunnah. Jadi kalau kamu ada yang kawan-kawan ada yang membid'ahkan, ngaji dulu nih, gitu. Ngaji dulu nih. Jangan-jangan nggak bisa maknain, jangan-jangan kan? Aduh, orang-orang ini payah. Baru ngerti hadis kullu bid'atin dhalalah langsung. Aduh. Dan itu biasanya anak-anak alumni itu, alumni apa? Kalau di IAIN apa di IAIN? Di UIN? Bukan di UIN, organisasi mahasiswanya apa? Jangan dibaca, jangan disebut. Ada organisasi. Iya. An Ali, kita lanjut nomor 4. An Ali radhiyallahu anhu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan thumma wahaba ajraha amwat a'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Ya. Ini akhrajahu Abu Muhammad As-Samarqandi wa Rafi'i wa Daruqutni haula khasaisul Qur'an. Dikeluarkan oleh Abu Muhammad As-Samarqandi, Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ad-Daruqutni. Ya, kitabnya Haula Khasaisul Quran, seputar kekhususan Al-Quran, halaman 45. Enak ini ada referensinya ini kan. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melewati kuburan, maqabir, beberapa kuburan, kemudian membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, tsumma wahaba ajraha lil amwat, kemudian diniatkan pahalanya itu untuk orang yang mati. Wahaba itu keinginan ya, keinginan ajraha pahalanya lil amwat untuk orang yang meninggal. A'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka akan diberikan balasan atau pahala bi'adadil amwat dengan bilangan sama seperti orang yang meninggal dunia tersebut. Jadi apa yang didapat orang yang meninggal itu akan sama dengan apa yang kamu dapat, sama bilangannya, sama persis. Jadi itulah makanya kita disunahkan untuk sering-sering berinteraksi melalui doa-doa, melalui aurat-aurat kita kepada mereka-mereka yang secara jasadi sudah meninggal dunia. Karena hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita, sama seperti yang mereka dapatkan. Oke, kita lanjut. Yang nomor 5. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man dakhala al-maqabir thumma qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa lahakumut takatsur. Thumma qala, kemudian dia berkata, inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir minal mu'min wal mu'minat kanu syufa'a alahu ila Allah ta'ala. Ini lebih keren lagi nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memasuki perkuburan, ya, maqabir perkuburan, kemudian dia baca surah Al-Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas, kemudian dia baca surah At-Takatsur, ya, ditandai surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Kemudian dia berkata, ya, seseorang yang masuk di kuburan itu, seseorang tadi berkata, sesungguhnya aku menjadikan pahala, ya, setiap yang aku baca min kalamika, dari ucapan-ucapanmu, ya, dari ucapan-ucapanmu. Jadi dia niat ketika orang itu masuk kuburan, kemudian langsung niat, ya Allah jadikan semua pahala yang telah aku ucapkan itu li ahli maqabir, untuk ahli kuburan itu, yang ada di kuburan itu, minal mu'min wal mu'minat, dari kalangan mukmin maupun mukminat, kanu syufa'a alahu ilallahi ta'ala, dan itu menjadi syafaat baginya dari atas Allah subhanahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, jadi kamu jangan remehkan, ini harus kamu kasih tahu nih, harus disebarluaskan yang kayak gini, ya, harus diupload gitu saja. Makanya banyak orang yang nggak tahu kan, banyak orang yang nggak tahu. Jadi kalau kita tahunya paling cuma salam sama ahlul kubur, itu bagian sunnah juga. Tapi masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang terkait dengan ahlul kubur, masih banyak sekali. Dan kita tahunya biasanya Al-Fatihah, Yasin itu yang masyhur. Padahal masih banyak, baca At-Takatsur, baca Qul huwallahu ahad, ya, masih banyak. Oke, kemudian warawaina min Sunan Al-Baihaqi bi isnadin hasanin, dan kami telah meriwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi, kitab Sunan Al-Baihaqi bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, anna Ibnu Umar istahabba ay yuqra 'ala al-qabri ba'da dafni awal suratil Baqarah wa khatimaha. Jadi sesungguhnya Ibnu Umar itu menyukai, ya, untuk dibacakan di atas kuburannya, yaitu setelah dikafani, ya, setelah di ba'da dafni, setelah dikuburkan, itu baca surah, awal surah Al-Baqarah wa khatimah, dan akhir surah Al-Baqarah. Makanya kamu itu, jadi kalau memang kamu tidak bisa baca Yasin, waktunya mepet, ketika ziarah misalnya, ya, kamu ingin mulai ziarah nggak kok? Ziarah, usahakan setiap pulang nyampe rumah langsung ziarah, pas mau balik ke pondok ziarah lagi. Saya kalau pulang ke rumah, kebetulan makbarah bapak saya kan di belakang rumah. Kalau saya nyampe rumah itu saya salaman sama mama, langsung saya ke belakang, saya sowan. Selesai saya sowan, baru saya kumpul sama keluarga yang masih hidup, mama, adik saya. Kemudian pas mau berangkat ke Bandar Lampung lagi, sowan lagi. Ya itu caranya seperti itu. Eko juga gitu, kok salaman karo ibu, langsung aku buruan melayu atau ya naik motor maksudnya, jangan jauh melayu, naik motor, motornya juga diamanin, digembok, nanti sedekah kalau kayak wakaf digembok motornya, baru ziarah. Selesai ziarah, siapa lagi yang akan ngerumat itu kalau nggak kita? Masa bapaknya mau berharap sama kakak-kakaknya Eko? Nggak mungkin kakak Eko soleh Eko, nggak mungkin. Saya yakin, percaya sama Eko. Ya, aku ngerti kayak apa dia. Kemudian ini dalam kitab Al-Adhkar, ya. Jadi Ibnu Umar itu senang kalau dibacakan surah Al-Baqarah, ya, setelah dikuburkan itu baca awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Wa kanatil ansar idza matta lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Jadi ya, sahabat Ansor itu ketika mereka mati, ya, mereka semua
ketika mereka mati, kemudian dia berdiri di atas kuburannya dan membaca di sisi kuburannya itu ayat-ayat Al-Quran. Jadi tradisi mereka seperti itu. Jadi saya alhamdulillah sudah pernah menghatamkan Al-Quran di atas makbarah almarhum bapak saya. Sudah pernah menghatamkan, walaupun itu barengan kan sama majelis. Dulu sebelum ada JKH saya ngajak Ufat dari Jakarta sekalian main-main ke Bandar Lampung. Itu saya hataman sama kawan-kawan. Saya baca 15 juz sendiri. Hingga detik ini belum hataman lagi 30. Belum hataman di atas makbarah beliau, belum ya. Tapi kalau hataman atas nama beliau udah saking seringnya, hingga kapanpun dan sampai kapanpun itu masih sering. Nah itu coba kamu kalau yang sudah meninggal kok Pak sekolah ajeng setoran Pak, beliau benar gitu. Sekolah ajeng setoran. Alhamdulillah kalau saat ini pun ngaosnya pun sampai surah Ali Imran Pak, ajeng setoran surah Ali Imran. Jangan dikira bapakmu nggak bisa ngaji. Bapakmu walaupun di ketika di alam dunia dia bisa ngaji, tapi di alam akhirat dia bisa baca Quran, bisa ngerti Quran, bisa ngerti. Qurannya dari mana ya? Lalu itu bagian dari kuasa Allah. Dia senang. Dikira bapakmu nggak senang apa? Senang kok. Senang disetorin surah Ali Imran walaupun agak ada pelali rek. Ngintip pendengar lali kan sering kalah cara apalane kok. Jadi belum ujian. Surah Ali Imran belum ujian jadi lali kan. Ngintip pendengar gitu. Ngintip lagi enggak apa-apa. Nah itu lebih baik daripada tidak baca sama sekali. Oke kawan-kawan, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya mau lanjut agenda malam mingguan ya. Kamu malam mingguan sendiri ya. Malam mingguan sendiri. Kalau Pak D ngajak ngaji ya bilang sama Pak D libur dulu. Kasihan kamu, kasihan saya yang belum lulus ujian. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahi alayya khidahu summa darsahum bijahin nabi wal ahli summa sahabati.